Assalamualaikum, hai, hari ini aku akan mengajari kalian tentang Bendo kelas 6 tentang majas. A. Mengenal dan memahami majas. Untuk membuka pelajaran ini, kita akan melakukan permainan untuk mengonfirmasi pengetahuan kalian tentang Taman Nasional atau situs warisan dunia yang ada di Indonesia. Pada kegiatan sebelumnya, kalian sudah melakukan kegiatan menebak nama Taman Nasional dan situs warisan dunia di Indonesia. Sekarang, kalian akan membaca sebuah cerita legenda yang di dalamnya banyak ditemukan penggunaan majas. Asal mula Jalak Bali oleh I Gusti Ayu Agung Omika Dewi. Dahulu kala, di bagian timur Pulau Bali, terdapat sebuah kerajaan kecil bernama Buana Merta. Kerajaan itu diperintah oleh seorang raja yang sangat sakti bernama Prabu Suralaya dan permaisurinya. Sang raja memiliki buah hati yang cantik jelita bernama Putri Chandrawati. Namun, sang anak emas memiliki sifat yang tidak mudah puas. Wataknya sangat keras bagaikan batu. Sang putri selalu saja bosan dan gelisah karena selalu merasa kurang dalam kehidupannya. Suatu hari, sang putri melamun di taman sambil memikirkan siapa sebenarnya makhluk yang paling bahagia di dunia. Hingga tiba-tiba ia mendengar suatu bisikan untuk pergi keluar istana agar dapat mengetahui siapa makhluk yang paling bahagia. Ia pun menghadap sang raja untuk meminta izin pergi dari istana dengan alasan untuk melakukan persembahyangan di Pakura. Ia juga memohon kepada ayah ibunya agar mengizinkannya pergi keluar istana. Prabu Suralaya dan permaisuri pun mengizinkannya karena sang putri terus bersikeras ingin pergi. Baiklah putriku, kami izinkan pergi. Namun kau harus berhati-hati karena di luar istana sangat berbahaya. Bawalah 3 buah dupa ini. Sesampainya di pura nanti, nyalakanlah ketiga dupa ini dan memohon kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Niscaya keinginanmu akan terkabul, kata sang raja memberi nasihat. Namun ingat hanya 3 permohonan yang akan dikabulkan. Jadi pikirkanlah baik-baik sebelum kau mengucapkan permohonanmu, kata sang raja menambahkan. Sesampainya di pura, sesuai dengan pesan ayahnya, ketiga dupa itu pun dinyalakannya sambil menuju Ida Sang Hyang Widiwasa. Setelah selesai sembahyang, sang putri lalu melanjutkan perjalanan seorang diri. Rupanya sang putri tidak mau kembali ke istana. Semua yang dikatakan raja dan permaisuri kepada sang putri ibarat angin lalu. Ketika melewati pasar, sang putri mendengar cakapan seorang pedagang indungan 2 orang wanita. Mereka sedang memperebutkan sebuah kalung cantik. Mendengar hal itu, sang putri teringat 3 permohonan yang diberikan oleh ayahnya. Alangkah bahagianya jika aku menjadi sebuah perhiasan yang indah. Tentu aku akan diperebutkan oleh banyak orang, katanya dalam hati. Sang putri lalu mengucapkan permohonannya. Ida Sang Hyang Widiwasa, hamba mohon jadikanlah hamba sebuah perhiasan yang indah, ucap sang putri. Setelah mengucapkan permohonannya, tiba-tiba sang putri telah berada di dalam sebuah kotak kaca. Sang putri yang telah berwujud perhiasan itu perhiasan indah itu kemudian dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh seorang pria kaya. Dalam perjalanan pulang, pria kaya itu dirampok dan terpaksa menyerahkan perhiasan kepada perampok agar nyawanya selamat. Ketika melintasi Danau Buyan, tanpa sengaja satu perampok menjatuhkan perhiasan itu di tepi danau. Sang putri merasa sangat sedih karena tidak ada seorang pun yang menghiraukannya. Hatinya terdiam. Ia pun mulai menangis. Di tengah tangisannya, sayup-sayup ia mendengar percakapan antara kata dan burung bango yang membicarakan kecantikan dan kehebatan bunga teratai. Mendengar hal itu, sang putri teringat kembali agar 3 permohonannya yang diberikan oleh ayahnya. Aku masih bisa menggunakan 2 permohonan lagi, pikirnya dalam hati. Tanpa berpikir panjang, ia pun mengucapkan permohonannya. Ida Sang Hyang Widiwasa, hamba mohon jadikanlah hamba sekuntum bunga
bunga teratai. Sungguh ajaib, tiba-tiba sang putri telah berada di tengah danau dan berubah menjadi sekuntum bunga teratai yang indah warnanya. Sang putri sangat senang, semua penghuni danau memuji kecantikannya. Sang putri mulai merasa bosan karena tidak bisa pergi kemana-mana. Di puncak kebosanannya, lewatlah seorang pemuda pengembara. Pemuda itu sangat gagah dan tampak hingga membuat sang putri jatuh hati. Hatinya meleleh. Ketika menikmati angin sepoi yang membelai rambutnya, pemuda itu memandang ke arah danau. Ia terpesona melihat sekuntum bunga teratai yang indah di tengah danau. Aku akan membawanya pulang. Aku akan kutanam di kolam ikan depan rumahku, katanya dalam hati. Ketika sampai di rumahnya, dia langsung menanam bunga teratai yang ia dapatkan di Danau Buyan. Bunga teratai Jelman Putri Chandrawati merasa sangat bahagia karena pemuda yang ia sukai sangat memperhatikannya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena perhatian sang pemuda tersita pada berbagai burung yang dipelihara di rumahnya. Sang putri pun cemburu karena hal itu. Pikirannya gelisah seperti benang kusut. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Bukankah aku masih mempunyai satu permohonan lagi, katanya dalam hati. Ia lalu mengucapkan permohonannya. Ida Sang Hyang Widiwasa, hamba mohon jadikanlah hamba seekor burung yang paling indah di Pulau Baru. Sang putri kini berwujud seekor burung yang sangat indah berwarna putih bersih. Ia memiliki sepasang sayap yang indah dan bulu-bulu ekornya berwarna kuning-kuningan. Ketika matahari pulang ke peraduannya, sang pemuda melihat seekor burung. Ia begitu kagum dan terpesona melihat seekor burung cantik rupa berwarna putih bersih. Sang pemuda lalu memasukkannya ke dalam sangkar yang paling indah dan diletakkan di tempat yang paling bagus. Sungguh bahagia perasaan sang putri. Hatinya berbunga-bunga. Namun, bagaikan disambar petir, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena ternyata sang pemuda tidak akan menikahi seorang gadis cantik dari desa tetangga. Hati Putri Chandrawati remuk redam. Kini, ia tidak dapat kembali ke wujud semula karena sudah tidak mempunyai permohonan lagi. Harapannya bagaikan punggu merindukan bulan. Akhirnya, ia menyadari bahwa tindakannya selama ini salah. Tetapi sudah terlambat untuk memperbaikinya karena sifatnya yang tidak bisa mengendalikan diri. Terpaksa ia harus menerima kenyataan pahit berwujud seekor burung untuk selamanya. Pada cerita asal mula Jalak Bali, terdapat penggunaan majas. Masih ingatkah kalian apa itu majas? Mari kita urus kembali materi tentang majas. Simaklah penjelasan guru berikut. Majas adalah cara penyampaian sesuatu dengan menggunakan kiasan atau makna yang tidak sebenarnya. Penggunaan majas digunakan agar cerita memiliki makna mendalam lebih menarik untuk dibaca. Berikut ini adalah contoh beberapa majas. Metafora. Penjelasan. Adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung di atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Terdapat penggunaan ungkapan di dalamnya. Contoh, buku adalah jendela dunia. Personifikasi adalah majas personifikasi adalah jenis kiasan yang mengumpamakan benda mati seolah-olah dapat bertingkah laku seperti manusia. Contoh, langit menangis sepanjang sore. Hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari kenyataan yang sebenarnya. Contoh, namanya harum hingga semua penjuru dunia. Majas sinestesia adalah majas berupa suatu ungkapan rasa dari suatu indera yang dicurahkan lewat ungkapan rasa indera lainnya. Contoh, wajahnya sangat manis. Wajah, indera penglihatan. Manis, indera perasa atau pengecap. Simile, perumpamaan adalah majas yang menggunakan kata-kata perumpamaan secara langsung seperti laksana, umpama, atau bagaikan. Majas ini mengumpamakan suatu perilaku atau peristiwa dengan suatu benda yang lain. Contoh, kedua kakak beradik itu bagai pinggang dibelah dua. Tuliskan majas berikut. Ini foto latihan.